Anda untuk BMN untuk Bio Farma seperti apa Pak Toto? Karena sebelumnya kita juga mendengar anak usaha Bio Farma ini bahkan sudah tersangkut dengan kasus P2P lending atau pinjol. Ya, kalau Bio Farma itu kan tidak boleh dilepaskan dari sisi itu pilar bagi ketahanan sektor kesehatan, ya, farmasi di Indonesia ya. Saya kira kebutuhan Bio Farma bukan hanya untuk kepentingan induknya saja di Bio Farma, tapi juga bagaimana mereka bisa memperbaiki structures di dua anak perusahaannya ya, baik di Kimia Farma maupun juga di Indofarma. Memang kasus-kasus terakhir yang menyangkut Indofarma agak cukup mengagetkan karena ini sebagai suatu BUMN yang sudah TBK, sudah public listed company, tapi praktek corporate governance-nya masih relatif cukup tertinggal ya. Sehingga menurut saya, kalaupun nanti PMN diberikan kepada pihak Bio Farma, tentu pada saat mereka nanti akan lakukan injeksi kepada anak perusahaannya, baik kepada Indofarma maupun Kimia Farma, tentu harus disertai ya dengan suatu kajian yang lebih perfect, yang lebih baik dari semua aspek, terutama kaitannya dengan soal bagaimana bahwa kemudian kalau nanti injeksi dana diberikan kepada anak perusahaan, maka aspek pengawasan, ya, termasuk juga pengelolaan good corporate governance-nya bisa dilakukan dengan lebih baik. Karena bagaimanapun BUMN di sektor ini, baik Bio Farma maupun dua anaknya, KF dan juga Indofarma itu memegang peranan penting ya dalam konteks ketahanan kesehatan dalam sektor farmasi di Indonesia. Baik, kita beralih ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, untuk Bio Farma sendiri evaluasi dari Komisi 11 seperti apa? Apalagi juga kita tahu anak usahanya ini tersangkut dengan kasus P2P lending. Ya, sebenarnya Bio Farma dan persoalan pinjol memang kait ratanya dengan Komisi 11 karena Komisi 11 juga bermitra dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tidak hanya pada LPI atau yang penerima PMN tunai maupun non tunai, kita minta kepada mereka kemarin untuk membuat model roadmap bisnis. Roadmap bisnisnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan PMM yang diberikan kepada Bio Farma ini PMM non tunai berupa barang, gitu, barang milik negara gitu loh. Nah, kita melihat bahwa memang ke depan kita juga sarankan di samping LPI, kereta api, Utama Karya yang non tunai maupun yang tunai, ke depan kalau minta penyertaan modal negara, saya sepakat dengan Pak Toto tadi. Satu harus ada roadmap. Mereka ini tujuannya seperti apa. Yang kedua harus melampirkan audit BPK dan BPKP. Dan memang lewat beberapa kementerian teknis seperti BUMN dan kementerian teknisnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, termasuk Bio Farma yang memang lagi trending topik ikut pinjol dan uang pribadinya digunakan untuk biaya perusahaan, ini menjadi problem dari sisi manajemen keuangannya. Tapi kita sadari juga bahwa Bio Farma adalah landasan yang penting dalam pembangunan di bidang farmasi. Nah, tinggal lagi bagaimana penataannya ke depan. Nah, kita kemarin minta sebelum PMN ini dicairkan, mereka membuat roadmap. Roadmap itu adalah kira-kira bisnisnya nanti, bisnis plan-nya seperti apa. Yang kedua harus melampirkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan maupun BPKP. Nah, kalau syarat ini dipenuhi, maka PMN-nya kita kasihkan. Kita setuju dengan catatan seperti itu, Pak. Harapannya baik LPI yang lagi bermasalah maupun Bio Farma dengan adanya PMN ini usahanya bisa menjadi maksimal di masa-masa yang akan datang. Baik, berikutnya untuk Hutama Karya 1 triliun rupiah ini Pak Fauzi, seperti apa pertimbangannya? Padahal 2 minggu yang lalu KPK baru saja menetapkan tersangka untuk mantan Direktur Utama dari Hutama Karya. Nah, kalau Hutama Karya, Mbak, makanya persoalannya kita harus pisahkan antara persoalan hukum dan persoalan bisnisnya. Nah, Hutama Karya meminta 1 triliun ini digunakan untuk penyelesaian pembangunan tol itu Palembang dan Betung. Nah, Palembang dan Betung ini sudah diambil alih oleh Hutama Karya dari Waskita Karya. Nah, oleh sebab itu kemarin dia maparkan ke kita 1 triliun ini digunakan untuk penyelesaian tol itu Palembang dan Betung. Nah, kita berharap ya memang nanti ke depan kita berharap ada lebih prudent atau lebih hati-hati. Nah, bagi kita Komisi 11 ada urusan tidak hanya Bio Farma yang berurusan dengan KPK, ada juga misalnya Pelni yang kurang lebih hampir 9-10 miliar itu urusan asuransi yang dilakukan penetapan oleh KPK.
Nah, kerawanan-rawanan terhadap PMN atau BUMN yang dapat PMN ini, maka kita minta lebih hati-hati penggunaannya ke depan. Yang kedua harus jelas roadmap penggunaannya seperti apa. Yang ketiga harus melampirkan audit BPK dan BPKP. Baru setelah itu PMN-nya kita sarankan Kementerian Keuangan untuk dilakukan pencairan seperti itu. Baik, Gitu, Mbak. kita akan beralih lagi ke Pak Toto. Pak Toto, seperti yang tadi Pak Fauzi sampaikan, memang kita harus membedakan masalah hukum dan juga masalah bisnis di dalam BUMN tersebut begitu. Tapi apakah menurut Anda tepat jika memang ada BUMN yang bermasalah atau memiliki kasus-kasus hukum saat ini justru juga diberikan suntikan dana begitu, atau seharusnya seperti apa? Ya, saya kira kan ada berbagai macam indikator yang bisa dipakai ya. Apakah kemudian performance atau kinerja dari BUMN itu sudah oke atau tidak. Memang tidak bisa dinafikan bahwa kemudian ada masalah-masalah hukum yang menjerat personel ya. Apakah di Bureau of Directors atau di Board of Commissioners-nya begitu ya. Tapi kalau sepanjang kemudian kinerja BUMN tadi bisa mencapai target, saya kira apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi landasan bagaimana kemudian pemerintah memutuskan untuk meneruskan atau tidak memberikan PMN ya. Jadi dalam case-nya misalnya Hutama Karya itu kan tugas utamanya membangun jalan tol Sumatera ya. Dan sebagian besar jalan tol Sumatera itu kan dari sisi traffic crowd-nya itu kan belum dapat ya. Sehingga saya kira agak sulit bagi HK untuk kemudian menggunakan internal financing untuk membiayai seluruh proyek di tol Sumatera ini. Sehingga memang kemudian yang paling besar kontribusinya tentu adalah ekuitas sumbangan dari negara lewat PMN yang disalurkan. Sehingga kalau kemudian misalnya target-target pembangunan ruas jalan tolnya bisa terpenuhi misalnya ya, dan kemudian juga bagaimana pengoperasian di wilayah-wilayah tol yang sudah jadi itu kemudian bisa dikelola dengan baik, apakah itu sudah memenuhi target atau tidak dari pemerintah, saya kira itu menjadi salah satu titik tolaknya. Bahwa kemudian ada masalah hukum yang menjerat kepada personnya, kepada direksinya misalnya, yaitu saya kira diselesaikan saja secara hukum. Tapi kinerja overall dari BUMN-nya itulah yang menjadi tolak ukur bagaimana kinerja atau penilaian terhadap kinerja BUMN-nya harus dilihat secara lebih utuh. Saya kira mungkin itu yang lebih tepat bagaimana kita untuk menilai apakah BUMN tadi masih terus perlu mendapatkan PMN apa tidak misalnya. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, lalu metode seperti apa ya mungkin nanti digunakan oleh Komisi 11 untuk memastikan BUMN yang sudah diberikan suntikan dana PMN ini bisa mencapai target yang sesuai? Evaluasi seperti apa yang nanti akan dilakukan? Nah, terima kasih Mbak. Tadi yang nyambung dengan Pak Toto, saya sepakat seperti itu. Pada prinsipnya, pemberian PMN ini sudah menjadi undang-undang itu satu. Yang kedua, evaluasinya akan dilakukan per semester, Mbak. Per semester dia akan melaporkan kepada kita tentang progres. Mereka mengajukan roadmap dulu, baik HK, Pelni, perkereta apian, LPI. Dia akan mengajukan model bisnisnya seperti apa. Nah, dari model bisnisnya itu akan kita lakukan progresnya per 6 bulan seperti apa. Yang kedua, sebelum dilakukan progres, mereka harus melampirkan audit BPK dan BPKP seperti itu loh Mbak. Biar apa? Biar anggaran PMN yang diberikan itu prudent sesuai dengan roadmap yang akan mereka lakukan. Nah kalau ada persoalan hukum, persoalan kejagung, persoalan itu mungkin personal gitu loh. Nah kita melihat bahwa tujuan pemberian PMN ini adalah bagaimana perusahaan untuk operasionalnya, yang kedua bagaimana role bisnisnya daripada BUMN itu. Nah evaluasi yang akan kita lakukan itu dilakukan bertahap. Per 6 bulan mereka memberikan laporan model bisnisnya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Progres apa yang dilakukan seperti itu. Dan kita akan mengevaluasi dan terus meminta pengawasan dari Menteri Keuangan OJK selama proses pencairan anggaran